Seorang Protestan kebingungan dengan penafsiran para pendeta yang berbeda-beda hingga menemukan kebenaran setelah menimba air yang jernih dari Romo Cafe. Simaklah penjelasan Romo Cafe dan tetaplah belajar sejarah hingga menemukan kebenaran yang sejati. Turun. Ini electrocauter ini. Halo. Ini anak listrik kah? Elektrik. Ya, Katolik, Protestan. Oke, saya dari Protestan Romo. Selamat malam. Yo, silakan saudaraku. Oh, santai sih. Ya. Saya Dari tidak denominasi berkelahi mana? dengan Protestan terus, Kalian jangan bilang saya Aman, berkelahi aman. terus. Ya, ya baik mau. Oke, elektro. Dari denominasi mana? Elektro? Denominasi ini apa ya pengertiannya? Lebih ke Kamu Contohnya HKBP, Gini, Lutheran, GKI. Calvinis. Nah, itu, Gerejamu apa gerejamu? Lutheran Romo. HKBP, GKLI, BNKP, GPDI ya, Sulawesi Tengah. GPDI itu Pentakosta. GPD Pentakosta. GKLB, Sulawesi Tengah. GKLB. Ya, agak bingung ya. Lu Banggai. Kalau Kristen Lu Banggai itu Calvinis. Oh ya, berarti Calvinis. Saya juga agak kurang tahu Ya, tentang. tidak, saya tidak menghakimi karena engkau tidak tahu. Tidak, santai. Oke. Sini saya punya pertanyaan Romo. Berangkat dari saya sering bergereja di beberapa gereja. Jadi karena tuntutan pekerjaan saya tidak beribadah pada satu tempat. Saya menyesuaikan jam untuk ibadahnya. Kapan saya selesai kerja ya saya menyesuaikan dengan ibadah yang masih ada. Oke, berangkat dari situ saya menjadi terbuka juga karena mendengar banyak firman Tuhan yang dari satu gereja ke gereja lain itu berbeda. Nah, pertanyaan saya, terkadang dalam hati nurani. Elektro, berhenti di situ. Engkau menjadi terbuka ataukah engkau menjadi bingung karena pendeta satu tafsir lain, pendeta lain tafsir lain? Ya, seperti itu Romo. Ya, seperti itu. Makanya jangan bilang terbuka, maksudnya terbuka untuk melihat. Ternyata di situ ada keganjilan. Satu omong lain, ayat yang sama. Bisa mengerti? Ya, seperti itu Romo. Oke. Maaf, saya potong karena saya juga terbuka, mestinya jadi lebih baik atau terbuka untuk memahami kenapa ada perbedaan. Oke. Ya, oke Romo. Jadi beberapa itu jadi saya sempat bingung. Terkadang hati nurani juga berpikir ini sebenarnya benar atau tidak begitu. Nah, di satu sisi yang lain juga saya punya tafsiran sendiri dalam hati karena ya mungkin baca firman Tuhan ya. Jadi pasti kita punya tafsiran sendiri dalam hati ya. Jadi kita berpikir yang mana yang benar seperti itu. Nah, dari sini saya ingin bertanya, sebenarnya ini untuk Katolik ya, dalam untuk pengkhotbahnya itu cara belajarnya dan cara untuk menentukan apakah ini benar atau tidak seperti apa Romo? Oke. Hebat sekali pertanyaanmu. Katolik punya kriteria yang kita bisa temukan di dalam KGK, Frater bantu dulu, tapi tidak usah baca semua. KGK 109 sampai dengan 119. Aturan umum hermeneutik dan eksegesis di dalam gereja Katolik. Elektro, Katolik punya struktur. Dan itu ditetapkan sebagai aturan hukum. Bantu dulu, Frater. Bantu 109, loncat ke 112, loncat ke 114. Cukup ambil 3 konteks saja. Oke, 3 saja. Oke, baik. Kita mulai dari 109 dulu ya, Mo. Oke, di sini diberikan di bagiannya. Di dalam kitab suci, Allah berbicara kepada manusia dengan cara manusia. Tahan dulu di situ. Elektro. Allah berbicara kepada manusia dengan cara manusia. Ini penting sekali. Kalau kita dengan cara Allah nanti di situ agak susah karena daya tangkap kita berbeda. Oke, lanjut. Oke. Penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan teliti agar melihat apa yang sebenarnya hendak dinyatakan para penulis suci dan apa yang ingin diwahyukan Allah melalui kata-kata mereka. Tahan dulu di situ. Elektro. Engkau harus memahami pertama penulis suci itu. Siapakah Paulus? Dia tulis ke Roma dengan maksud apa? Konteks historisnya seperti apa?
Situasi batinnya seperti apa? Situasi yang menerima surat seperti apa? Elektro, berat di sini atau tidak? Bukan karena apa yang saya pikirkan, melainkan apa sih yang Paulus pikirkan? Apa sih situasi ketika dia menulis kepada Korintus? Contoh kecil. Apa sih yang dia pikirkan tentang itu? Ini yang menjadi persoalan besar ketika berhadapan dengan, makanya ketika kita lihat ke dalam situasi Protestan selalu mengatakan menurut saya. Contoh paling kecil, kita langsung di sini, apa sih Paulus situasi batinnya pada saat itu? Kita ambil contoh, di sini mau ambil nih, Efesus, Filemon, Filipi, Galatia, Kolose, Roma, mau ambil apa nih contohnya? Salah satu. BMT, Sandra, engkau mau pakai surat, ada belum selesai, saya buat PowerPoint-nya. Kita mau pakai yang mana? Contohnya. Efesus, Filemon, Filipi, Galatia, Kolose, Roma, Titus. Kita ambil Roma, contoh kecil. Teman-teman bisa dengar ya? Sarung. Oke. Sintetis puncak menuju kasih karunia, pemberontakan pagan, pasal 1, kemunafikan agama, pasal 2. Situasi pada saat itu terjadi dua hal. Pemberontakan paganisme dan kemunafikan agama di pasal 2 dan pasal 1. Situasi seperti itu ketika Paulus begitu. Aplikasi praktisnya bagaimana? Ini belum selesai. Saya langsung ambil ke bawah ya, ke 15-nya. Contohnya di sini. Surat kepada Roma. Studi eksposisi latar belakang dosa universal dan keadilan Tuhan. Contoh kecil. Kita lihat situasi pada saat itu. Konteks sejarah di mana surat ini dibentuk. Penulis dan bantuan ditulis oleh Rasul Paulus, dibantu oleh Tertius sebagai juru tulis. Waktu dan lokasi ditulis sekitar tahun 57 Masehi dari Korintus di rumah Gaius. Lihat, dia bukan tulis di Roma, ditulis dari Korintus kepada Roma. Penerima orang Kristen Roma, campuran petobat Yahudi dan non-Yahudi. Konteks dan niat Paulus menyatukan gereja dari ketegangan budaya. Lihat, ketegangan budaya itu harus kita bongkar. Dan meletakkan dasar teologis tentang keselamatan. Sekarang kita lihat persoalan yang ada di Roma. Karena itu, poin pertama tadi yang kita baca. Bantu dulu, frater. Bantu dulu. Kita harus tahu maksud dari penulis, situasinya seperti apa. Oke, berarti nomor 100. Tadi 109, belum selesai. Oh, udah mau Yang habis. baca ulang, hanya baca ulang tentang situasi penulisnya. Oh ya, oke. Di dalam kitab suci, Allah berbicara kepada manusia dengan cara manusia. Penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan teliti agar melihat apa yang sebenarnya hendak dinyatakan para penulis suci dan apa yang ingin diwahyukan Allah melalui kata-kata mereka. 112. 112 bagian pertama. Memperhatikan dengan seksama dalam penafsiran kitab suci yang sesuai dengan roh yang telah mengilhaminya, ada 3 kriteria. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama isi dan kesatuan seluruh kitab suci. Karena itu, elektro, satu ayat dibangun oleh keseluruhan kitab suci. Contoh, kita ambil langsung contoh. Bantu Friska. Friska, engkau siap di Yesaya 7:14. Erlin, engkau di Matius 1:23. Yesaya 7 ayat Engkau tahan dulu 14. situ. Sekarang kita baca dulu di Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ambil dari mana? Yesaya 7:14. Namanya satu ini
dibangun oleh keseluruhan kitab suci. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di situ Immanuel tidak dijelaskan artinya. Dijelaskan di Matius 1:23. Tapi perempuan muda itu, di Matius pakai perempuan muda karena Matius tulis untuk orang diaspora Israel. Mereka lebih mengenal kata perempuan muda. Tetapi Lukas membaca Yesaya 7:14 di dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani. Karena itu Irlin, Lukas 1 ayat ke-26, dia tidak gunakan perempuan muda, melainkan dia gunakan perawan. Dan perawan di situ akan punya nama. Lukas 1:26. Sambil engkau siap di situ, Friska, engkau bantu nanti di Galatia 4 ayat 4. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lanjut. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tahan. Elektro, sekarang di situ ada dua pernyataan. Matius mengambil dari Yesaya 7:14 tanpa mengubah. Di situ perempuanmu muda. Bisa mengerti? Bisa, Romo, bisa. Sedangkan Lukas membaca Yesaya 7:14 tetapi dalam Septuaginta. Di situ tidak dikatakan perempuan muda, melainkan seorang Perawan. seorang perawan mengandung dan melahirkan. Kalau begitu, Paulus menulis Mariologi dan Kristologi di dalam satu ayat penting, Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, genap apanya? Erlin, genaplah apa yang telah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunanmu. Di mana? Genap waktunya, genap apa yang menggenapi semua yang ada di sana. Sekarang setelah genap waktunya itu, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Genap apanya? Nubuat 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Supaya meremukkan keturunan ini, Hawa baru ini, perempuan ini, bisa meremukkan kepalanya iblis, maka pertama dia harus lahirkan. Supaya dikatakan keturunanmu. Elektro, ini yang kita namakan isi dan keseluruhan. Ayat satu ayat tidak bisa berdiri sendiri. Kita hanya tadi ambil sampel, oke? Contoh, belum kita ambil tentang kriteria tentang keutamaan Petrus. Kenapa Yesus memberikan kunci kepada Petrus? Kenapa dia dirikan di atas Petrus? Belum semua kita ambil. Ini belum saya koneksinya sampai Wahyu di dalam permusuhan itu. Elektro, untuk menafsirkan, yang pertama, engkau harus memahami kriteria pertama, isi dan keseluruhan. Satu ayat dibangun oleh seluruh kitab suci. Kriteria kedua, frater. Ya. Kriteria yang kedua, membaca kitab suci dalam terang tradisi hidup seluruh gereja.
Kenapa? Ginting, 2 Tesalonika 2:15. 2 Tesalonika 2 ayat ke-15. Tolong type di bawah teman-teman. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Aduh. Berpegang teguhlah. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Elektro harus ditafsirkan dalam terang tradisi. Karena Alkitab tidak bangun gereja. Alkitab adalah produknya gereja. Yesus dirikan gerejanya dahulu. Baru dia bilang, wartakanlah, sebarkanlah, kabarkanlah. Tapi yang pertama, dia bangun dia punya gereja di atas Petrus dulu. Protestan punya terbalik. Karena pengaruh dari mentalitas biblisnya Protestan dan Luther, dia katakan gereja spiritual, gereja yang dibangun ketika seseorang membaca kitab suci. Artinya kitab suci yang membangun gereja. Terbalik. Siapa yang mengkanonkan kitab suci ketika begitu banyak tulisan-tulisan apokrifa pada saat itu? Yang mengklaim bahwa dia benar. Siapa yang menjadi determinasi kanon, kriteria pengkanonan, kalau bukan gereja yang memberikan itu? Elektro, pertanyaan saya. Siapa sih menurut kitab suci yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Elektro, engkau jujur saja, yang kau diajarkan itu apa? Ya, apa yang diajarkan? Yang menjadi kriteria kebenaran, tiang penopang dan dasar kebenaran diajarkan oleh Protestan itu apa? Teman-teman bisa type, karena kita harus butuh dia yang jawab. Untuk Bukan sejauh kalian. ini saya pahami semuanya bergantung kepada pribadi dan tentang tuntunan Roh Kudus, Romo. Itu nanti jadi persoalan. Sedangkan kitab suci mengatakan gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ginting, 1 Timotius 3:15. Bukan setiap orang. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Elektro, siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di situ? Gereja, Romo. Karena itu butuh diterangi oleh tradisi gereja. Dijaga oleh tradisi gereja. Kalau tidak nanti semua orang main tafsir main-main. Mereka benar. Mereka ini, mereka itu. Ini jadi persoalan besar. Oke, sekarang pertanyaanmu penting sekali. Kalau begitu bagaimana? Masih banyak, karena itu sampai dengan 119 ya teman-teman. Katolik tolong buka katekismusmu. 109 sampai dengan 119 omong tentang kriteria penafsiran hermeneutik dan eksegesi dalam gereja Katolik. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu kriteria ketiga, Frater. Selesaikan dulu. Kriteria yang ketiga, memperhatikan analogi iman. Engkau mengerti? Jelaskan, Frater. Di situ lanjutnya. Ayo. Oke. Diterangkan di sini, dengan analogi iman dimaksudkan adanya hubungan kebenaran-kebenaran secara imanen satu sama lain dan di dalam rencana keseluruhan wahyu dari Allah. Karena itu tidak ada prinsip pertentangan. Satu ayat tidak melawan ayat yang lain. 1:16, Frater. Bantu dulu tambah ini, tambah 1:16. Ya, 116. Dalam arti harafiah, ini adalah arti yang dicantumkan oleh kata-kata kitab suci dan ditemukan oleh eksegese yang berpegang pada aturan penafsiran teks secara tepat.
Pertanyaan saya kita mau buat contoh. Elektro. Kitab suci mengatakan. Teman-teman jangan kesenai karena saya lagi setengah jam saya. Kitab suci mengatakan, jika mata membuat engkau berdosa, cungkilah. Jika tangan membuat engkau berdosa, potonglah. Bagaimana engkau menafsirkan di sini, Elektro? Karena di situ ada penafsiran harafiah di situ tadi. Pertama lihat dari ini Romo, konteksnya nih kitab apa puisi kah atau apa begitu. Jadi tentang Engkau mengerti dulu. Engkau jangan dulu konteks. Engkau sebagai Protestan yang namanya letterlek, penafsiran harafiah berbahaya sekali di situ. Jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Lebih baik buta masuk kerajaan Allah daripada dengan mata yang utuh dibuang ke api yang berkobar-kobar. Engkau pilih yang mana nih? Mau tafsir lurus atau tidak? Kalau semua pendeta bilang, yang tertulis, berarti sudah banyak, semua pendeta sekarang buta karena tidak mungkin mereka tidak berdosa dengan mata. Elektro, engkau berapa kali berdosa dengan matamu? setiap saat, Romo. Yang tulisan itu sudah dinaikkan, tidak bisa, engkau lagi putar, kau punya sinyal. Siapa saudara kita yang setiap saat, berarti engkau sekarang sudah buta atau tidak? Kalau mengikuti seperti yang tertulis seharusnya sudah buta. Berapa kali pendeta yang sudah buntung karena berdosa dengan tangan? Banyak, Romo. Bahaya. Makanya itu, yang ini tidak tafsir harafiah. Tetapi kalau bilang omong tentang Maria, omong tentang purgatorium, itu tidak boleh. Bisa mengerti? Harus tertulis. Tetapi yang tertulis seperti, potonglah kakimu, potonglah tanganmu, lebih hilang daripada berdosa dibawa ke neraka. Saya mau berdebat, kopi berdebat dengan orang lain. Saya tidak butuh orang mau berdebat di sini. Kau pikir saya hanya datang dalam hidup saya untuk berdebat dengan kau kah? Kau cari, kau buka kau room, berdebat sendiri yang kau room. Tidak penting di sini kau berdebat. Saya lebih baik layani Elektro seperti ini yang mau. Patungku keren. Iya, memang patung itu keren. Nah, kalian bendera sekalian hormat. Munafik namanya. Oke, Elektro. Karena itu kriteria dalam kekatolikan punya kriteria penafsiran. Tidak main gila, oke? Kita memang baru 3, tapi banyak sekali di situ. Oke. Sekarang, bagaimana kitab suci omong tentang penafsiran? Ini penting, oke? Yang pertama, Santo Paulus bilang apa tentang penafsiran? Bantu dulu. 2 Petrus. Erlin, engkau siap di Yohanes, di Kisah 8. Siap-siap 8:28. Contoh, tapi setelah kita baca 2 kriteria yang ditekankan oleh Santo Petrus tentang penafsiran. 2 Petrus 3 ayat 15, ayat 16. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Elektro, engkau bisa mengerti di situ. Kita mengerti, Romo. Hati-hati, jangan sampai penafsiranmu membawakan kebinasan. Bukan hanya tentang surat-surat Paulus, tetapi juga surat-surat yang kitab-kitab yang lain. Oke, sekarang di bab 1-nya, Ginting, ayat 19-20. Kita butuh kriteria apa di sini? Kriteria Roh Kudus itu ditentukan, ditekankan di dalam KGK, tapi tadi kita tidak sempat baca. 2 Petrus 1 ayat 19 ya, Romo.
Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama Ini tahan harus dulu, kamu penting. ketahui. Kriteria pertama. Kriteria pertama dalam penafsiran. Yang pertama-tama harus kamu perhatikan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekarang elektro. Kriteria utama di situ adalah Roh Kudus ya. Pertanyaan saya, bagaimanakah engkau menerima Roh Kudus? Oke, secara biblis, satunya di permandian, Ginting. Sekarang Erlin, engkau bantu terima Roh Kudus melalui pembaptisan. Oke, ini penting sekali, itu tidak ada masalah. Oke, tetapi di situ kita akan membuat pembanding hebat. Ginting, engkau konsentrasi sekarang Ginting, engkau di Kisah 2 ayat ke-38, benar bahwa pembaptisan menerima Roh Kudus. Erlin, engkau siap di Wahyu 8, di Kisah 8. Kisah 2 ayat 38, Ginting masih Ginting karena Erlin panjang nanti. Aduh, halo. Bantu dulu teman-teman. Aduh, terpental demo. Aduh. Sinyalnya pasti kalau terbentar kan lagi. Kisah Erlin, Rasul 2 engkau Kisah 2 ayat 38. ayat 38. Oke. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Terima karunia Roh Kudus. Sekarang persoalan ada di Kisah 8 ayat ke-13. Kita baca dulu ayat ke-12. Orang-orang Samaria dibaptis oleh Filipus. Oke. Kisah 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Persoalan datang di sini, lanjut ayatnya. Simon sendiri juga Ayat menjadi langsung ke 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tahan dulu. Elektro. Mereka telah menerima firman Allah ketika mereka Baptisnya. Ada persoalan besar di sini. Tanah Samaria telah menerima firman Allah. Lanjut, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Lanjut sekarang ayatnya. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tahan dulu. Elektro. Mereka sudah dibaptis atau belum? Sudah, Rom. Tetapi situ Kisah katakan bahwa mereka belum menerima Roh Kudus karena mereka belum, walaupun mereka sudah dibaptis, tapi mereka belum terima Roh Kudus. Artinya ada proses yang kita namakan dalam gereja sakramen krisma.
Lanjut, sekarang pemberian Roh Kudus itu melalui apa? Lanjut ayatnya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Selesai. Sekarang turun ke 18. Pemberian Roh Kudus melalui apa? Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Elektro, engkau jangan bilang Roh Kudus turun kau suka-suka Kau tidak paksa. Di situ sangat jelas secara kitab suci, Roh Kudus diberikan melalui penumpangan tangan para. Rasul. Rasul. Ambil contoh, loncat ke ayat 28. Kasus sida-sida dari Ayat Ethiopia. 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Tahan dulu. Jawab, Jangan dulu jawab. Elektro, seorang sida-sida istana datang dari pendidikan yang tinggi atau tidak? Tinggi, Romo. Kalau dia seorang Protestan, dia pasti mengerti atau tidak di situ? Dengan baca dia bisa tafsir sendiri atau tidak di situ? Alkitab tidak, Romo. Dia, bayangkan kalau dia Protestan, sida-sida itu Protestan, Seharusnya tidak, Romo. Karena dia pasti baca dan tafsir sendiri, toh? ya, Sekarang apa jawab sida-sida? jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Perkara selesai, saudaraku. Minta naik dan duduk di Samping. samping. Sida-sida tidak tafsir sendiri. Karena itu, gereja butuh 3 konsep. Tradisi, Alkitab, Magisterium. Kita buktikan 3 unsur itu ada di suratnya Paulus. Ginting, 2 Timotius 3 ayat ke mati-matian yang Protestan punya ini. Ayat ke-15 dulu. Saya pakai mereka punya dulu. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Elektro, kitab suci mempunyai dua tujuan, yaitu membuat engkau menjadi bijak, memberikan engkau hikmat, dan menuntun engkau kepada keselamatan. Dia tuntun kepada keselamatan. Sekarang ayat ke-16. Dia bukan omong kitab suci, di situ omong tentang tulisan-tulisan yang diilhamkan. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 fungsi. Sekarang selalu mereka baca ayat 16, ayat 15, lupa baca Magisterium ayat ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini,
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Elektro, ingat siapa yang Baca kembali ayat itu untuk Elektro. Mereka Protestan selalu lupa baca ayat 14 ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Elektro, dengan selalu ingat siapa? Orang yang mengajarkan terlebih dahulu. Ingat magisterium yang ajarkan itu. Pengajar magisterium. Ingat magisterium yang mengajarkan itu kepadamu. Berpeganglah kepada kebenaran yang kau terima, yang kau hidupi, dengan selalu ingat siapa yang ajarkan itu kepadamu. Karena itu 1 Timotius 4 ayat ke-16. Pendeta-pendeta, baca ayat ini baik-baik supaya jangan kau sesatkan orang ke jurang ketidakselamatan. 1 Timotius 4 ayat ke-16. Apa yang harus hati-hati di situ? 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku, awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau selamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Karena itu, Elektro, jangan main tafsir sendiri. Oke, Romo, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya saya masih punya pertanyaan kedua, cuma kayaknya sudah menjelaskan pertanyaan saya mungkin ini. Berarti dalam hal ini kita sebagai orang yang mungkin tidak terlalu paham tentang Alkitab, berarti dalam konteksnya tidak bisa langsung. Tanya. Ya, tidak bisa langsung. Gereja tidak pernah melarang kalian baca. Bacalah. Sejak kecil kamu mengenal kitab suci. Kan Santo Paulus bilang kepada Timotius tadi, toh? Ya. Tidak ada masalah. Tapi ketika kau tafsir, hati-hati Santo Petrus. Jangan sampai membawakan kebinasaan. Itu yang dimaksudkan, oke. Siapa yang bilang gereja melarang orang baca kitab suci? Luther punya pergerakan itu terima kasih kepada mesin cetak. Dari abad-abad pertama, teman-teman, setelah pengkanonan 382 Konsili Roma, mesin cetak belum ada, saudaraku Elektro. Kitab suci ditulis di atas kulit-kulit binatang. Harus persiapkan itu. Dan untuk satu kitab suci Elektro, dalam sejarah, menulis satu kitab suci lengkap 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, membutuhkan berapa tahun? Kalau engkau tahu sejarah. Butuh 10 tahun untuk satu kitab suci. Karena para biarawan sambil laudes, sambil kompletarium, sambil berdoa menyalin kembali pelan. Kalau dihargakan satu kitab suci pada saat itu. Karena itu kitab suci zaman dahulu, mereka punya apa namanya slot ya, bukan ya? Yang untuk rumah, yang untuk apa itu? Kandau itu apa ya? Bantu dulu. Gembok. Mereka gembokkan. Ya. Karena itu berharga sekali. Kalau orang curi bagaimana? Sudah kerja berat 10 tahun. Dan kalau dihargakan Elektro, $8.900 per kitab suci. Butuh 10 tahun. Tulis tangan. 90% buta huruf. Mau baca bagaimana Elektro? Orang tidak baca, orang hanya datang dengar.
Lalu katakan bahwa kitab suci, gereja melarang orang baca kitab suci. Buat satu aja butuh 10 tahun. Maka di dalam sejarah, saya ini omong sejarah Protestan supaya kalian tahu. Makanya di situ Henry Newman bilang, kalau orang yang telah mengenal sejarah, dia akan meninggalkan Protestan. Betapa beratnya para biarawan menulis kembali, menyalin kembali. Butuh 10 tahun dalam sejarah. Belum ada mesin cetak. Untuk dibagikan ke uskupan, ke keproki. Susah. Dan itu saudaraku, banyak orang buta huruf tidak tahu apa-apa. Karena itu Luther bilang begini, patung, lukisan, ukiran adalah Injil untuk orang-orang miskin. Karena tidak tahu baca, lihat ukiran saja selesai. Maka zaman itu, elektro supaya engkau mengerti, lahirlah yang kita namakan Alkitab dalam batu-batu. Kenapa? Karena lukisan ukiran di dalam gereja, kaca jendela diukirkan untuk menoreh fakta-fakta Alkitabiah. Yesus dipermandikan oleh Yohanes, diukir di dinding gereja, diukir di batu, dijadikan patung. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Di kaca jendela yang vitrial itu, yang seni kaca itu, dituangkan ke dalam itu. Kenapa? Karena ketika orang-orang kecil pergi misa dan melihat patung, gambar, ukiran, mereka bilang, wow, kitab suci omong itu. Karena mereka tidak tahu baca. Elektro, engkau sudah bisa mengerti. Sekarang kita punya TikTok, kita punya YouTube, kita punya mesin cetak. Mereka dulu punya ukiran, punya patung, punya batu untuk mengekspresikan fakta Alkitab biar di tembok-tembok gereja. Makanya Protestantisme kenal sedikit sejarah. Supaya kamu jangan menghakimi gereja Katolik. Kesian. Belajar di guru-guru yang ajar orang supaya senangkan telinga. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Itu yang kamu ikut. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Protestantisme itu hanya dengar dongeng. Pendeta omong itu mereka percaya. Satu pendeta kan dia bilang, mudah dan dia yang timnya harus siap ini. Saya konsultasi dengan tim. Ngeri sekali. Kau baca bilang Alkitab. Jadi sekarang hanya tim. Bukan sola skriptura, hanya sola tim sekarang. Makanya ayat 2 yang harus kita buat elektro. Saya katakan itu, anggaplah saya kau punya saudara. Mengatakan dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh kasih yang mulia. Karena nanti Yakobus omong apa? Wartakanlah ayat 2. Baik ataupun tidak baik waktunya. Ada yang kritik saya waktu saya masak hari Minggu itu. Jangan buka room, jangan mengajar. Tolong dong teman-teman, kami ini masak sendiri. Kalau hari Ribu, hari Raya kami masak sendiri. Buat baik toh sambil masak, sambil jawab orang punya pertanyaan kan. Ada yang mengkritik saya di YouTube-nya siapa itu? Nafas Iman itu. Tolong dong kalian orang-orang seperti itu kamu buang saya walaupun dia Katolik dari kompunya komen itu tidak membangun sama sekali. Bersyukurlah masih bisa sambil masak sambil dengarkan kalian. Kenapa? Karena Santo Paulus sudah mengatakan itu di ayat 2. Gini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Baik ataupun tidak baik, waktunya elektro. Wartakanlah firman. Mau masak ya mau di busway, kadang di busway sambil juga dengar kalian seperti apa. Wartakanlah, gunakan, manfaatkan itu. Kan ada lagu toh,
Lagi apa? Pakailah aku Tuhan selama aku masih hidup. Suatu saat, bagaimana lagu yang terakhir itu, teman-teman? Oh Tuhan, Yang terakhir. pakailah hidupku. Itu ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu itu Protestan, jangan kau bahas. Tidak, hanya mau katakan, kamu yang Protestan itu, jadi berkat, toh. Jadilah berkat sebelum kau mati. Jangan jadi tukang pajak persepuluhan, janji iman, jangan jadi pajak buah sulung. Jadi, wartakan yang benar. Itu yang saya mau katakan untuk kalian. Elektro, engkau sudah bisa mengerti. Cari kebenaran, saudaraku, cari kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakanmu. Tinggal di dalam firman itu. Erlin, bantu dulu. Yohanes 8 ayat 32-33. Tinggallah dalam firman itu. Dan kebenaran akan memerdekakanmu. Yohanes 32:33, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Turun ke ayat sebelumnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Lanjut. Yang tinggal dalam firman, yang adalah muridku, maka apa yang memerdekakan? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka. Cukup. Jangan pakai ulang. Cukup. Elektro. Jangan selamat bodoh. Ginting. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Jangan selamat bodoh. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Elektro, jangan selamat bodoh. Selamat, tetapi sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Begitu saudaraku, oke? Carilah kebenaran, belajarlah, bandingkan, oke? Katolik tidak pernah memaksakan engkau jadi Katolik. Siapapun, walaupun begitu, adalah agama terbesar di dunia dengan 1,5 miliar. Pernahkah saudaraku Elektro, engkau mendengar seorang Katolik bilang, saya cari jiwa-jiwa? Selama ini yang ikut-ikut ibadah juga Katolik belum pernah, Romo. Yang kita omong tadi kitab suci, bukan saya yang omong. Kita baca tadi kitab suci. Selidik kitab suci. Tetapi ingat, kitab suci sudah omong seperti itu. Engkau membantah lagi. Kau dari sola skriptura yang kitab suci sudah omong sangat jelas di depan matamu. Oke, Romo. So, untuk ini saya paham, Romo. Oke. Mungkin terakhir, Romo. Saya terkadang suka tulis-tulis renungan. Kebetulan kemarin saya juga pernah ikut belajar tentang firman Tuhan, bagaimana cara pandang Kristosentis dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Makanya saya mungkin ada sedikit-sedikit tulis renungan. Apakah memang sebenarnya renungan yang saya tulis itu boleh dibagikan kepada orang lain, atau seharusnya bagi. Tapi jangan buat orang sesat, bagikan. Maksudnya jangan bilang kau pergi bunuh orang, kau pergi apa, jangan. Oh, ya. Oke, baik, Romo. Oke, bagilah kebaikan. Oke, kenapa? Karena engkau tahu bahwa dengan demikian engkau berbuat baik. Kalau kau tidak berbuat baik dengan cara seperti itu, apa yang terjadi? Bantu dulu. Yakobus 4 ayat ke-17. Yakobus 4 ayat ke-17. Ya kan, Romo? Yakobus 4 ayat 17. Yakobus. Jangan konsentrasi di engkau type ini jadi soal. Tidak lepas mereka type, engkau yang tidak type. Jadi,
Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, saya tahu bahwa engkau mencari kebenaran dan engkau ada di dalam doktrin yang error dan saya tidak melakukannya itu kepadamu. Saya berdosa. Karena apa? Mandat. Yakobus 5 ayat 19 ayat 20. Yakobus 5 ayat 19, Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudaraku, engkau bisa mengerti di sini. Bisa mengerti, Rom. Terima kasih atas penjelasan. Itu makanya tugas selama ini tidak mudah karena saya tahu bahwa engkau ada di error doktrin dan saya diam saja. Saya tidak menyelamatkan jiwamu dan menutupi pelbagai dosa. Walaupun saya ini berdosa, tidak sempurna, buta semua seperti kalian, berdosa seperti kalian. Anekdot ini saya sudah ceritakan ribuan kali dan saya tidak pernah bosan. Seorang buta, dia dengan pelita di tangan. Semua orang di kampung pada heran. Kau kan buta, kenapa kau nyalakan pelita di malam yang gelap? Lalu apa kata orang buta itu? Saya ini buta, tidak butuh pelita, benar sekali. Tetapi pelita yang saya nyalakan ini supaya untuk kalian, supaya kalian bisa melihat jalan yang benar. Saya berdosa, saudaraku. Katolik semua yang ada di sini, saya berdosa. Semua seperti kita berdosa. Tapi jangan padamkan pelita firman yang kita nyalakan supaya orang lain seperti elektro ini bisa melihat yang benar. Tolong panggilan untuk semua Katolik dimanapun berada. Ketika kalian ingin membuat fiti-fiti untuk hanya menjatuhkan sesama Katolik. Ketika kalian punya jari hanya untuk taib, untuk menjatuhkan sesama Katolik. Kamu ingat itu. Kita ini semua berdosa. Jangan sampai orang yang kita celah, yang kita hakimi, mereka masuk surga dan kita di neraka. Jangan sampai itu. Oke? Karena itu, teman-teman Protestan yang dengar, jangan pernah bilang saya tukang berkelahi dengan Protestan. Ini nyatanya Protestan seperti elektro. Dan masih banyak Protestan yang naik ke room ini tidak untuk berkelahi. Oke, terima kasih.